Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syahira dengan NIM A1C2199092. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum fisika mengenai bandul sederhana. Tetapi di sini saya menggunakan p-head simulation yang bisa di-search di Google. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah dapat menentukan nilai gravitasi dengan menggunakan pendulum sederhana atau bandul sederhana. Kemudian dapat menentukan hubungan panjang tali dengan periode getar. Sebelum kita melanjutkan praktikumnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu pendulum sederhana atau bandul sederhana. Jadi, pendulum sederhana itu atau bandul sederhana itu merupakan sebuah partikel bermassa m yang disebut bandul pendulum yang digantungkan pada seutas tali sepanjang L yang tidak bermassa dan tidak dapat direnggangkan. Secara umum, gerak isolasi sederhana sistem bandul matematis dinyatakan dengan rumus yaitu T besar sama dengan 2pi akar dari L per G, di mana T itu merupakan periode osilasi, G merupakan percepatan gravitasi, dan L merupakan panjang tali bandul. Nah, langkah-langkah dari praktikum yang akan dilakukan yaitu yang pertama, diukur dulu panjang benangnya, kemudian diikatkan kepada beban. Kemudian diberi simpangan kecil tidak lebih dari 10 derajat pada bandul dan diayunkan untuk 20 kali ayun. Setelah itu dicatat waktunya dengan menggunakan stopwatch dan hitung periodenya. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada penjelasan berikut ini. Nah, di sini pada percobaan ini kita akan menggunakan situs yang bernama phead.com atau phet.com. Situs ini bisa dicari atau di search di Google, browser ataupun yang lainnya. Kita mulai. Jadi yang akan kita gunakan itu ada stopwatch nanti ya, sama periode timer. Kemudian ada pendulumnya yaitu ada benang, ada busur dan beban. Di sini itu tempat mengatur panjang benang dan massa bebannya. Di sini gravitasinya udah sesuai ya, 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, tadi udah dijelaskan kan, kita akan melakukan beberapa percobaan. Percobaan pertama yaitu dengan panjang tali dan massa beban yang sama. Kemudian percobaan kedua yaitu panjang tali yang berbeda dan massa beban yang sama. Dan percobaan ketiga yaitu panjang tali yang sama dan massa beban yang berbeda-beda. Nah, nanti kan kita mengayunkan pendulumnya itu sebanyak 20 kali ayun. Nah, nanti 20 kali ayun itu kita lihat berapa waktu yang digunakan selama 20 kali ayun tersebut. Sekarang kita mulai percobaan pertama, yaitu menggunakan panjang tali dan massa beban yang sama. Di sini kita menggunakan panjang tali 60 cm dan massa beban 50 gram. Karena di sini satuannya meter dan kilogram, berarti 60 cm itu sama dengan 0,60 meter. Kemudian karena kita menggunakan massa beban yang 50 gram, berarti di sini sama dengan 0,50 kilogram. Kita atur, sudah. Kemudian timer kita hidupkan, periode timer kita hidupkan. Kita beri simpangan tidak lebih dari 10 derajat ya. Kemudian nanti kita hitung sampai 20 kali ayun. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kemudian setelah didapatkan waktunya, kita catat didapatlah dengan waktu 31 detik dan periodenya 1,55. Nah, nanti percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan nanti dicatat selama 3 kali cobaan tersebut berapa saja waktu yang didapatkan. Kemudian kita atur pengaturan awal. Kita melakukan percobaan kedua yaitu dengan panjang tali yang berbeda dan masa beban yang sama. Di sini kita menggunakan panjang tali yang berbeda yaitu ada 60 cm, 65 cm, dan 70 cm dengan massa yang masih sama seperti tadi yaitu 50 gram atau sama dengan 0,50 kg. Sini kita coba yang panjangnya 0,65 meter. Kemudian massa beban yang 0,50 kita hidupkan stopwatch dan periode timer. Kita hidupkan stopwatch dan periode timernya kita beri simpangan tidak lebih dari 10 derajat. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kan udah didapat tuh waktunya yaitu 32 detik dan periodenya 1,62. Kemudian kita coba yang 70, panjangnya yang 70 dengan massa yang sama yaitu 50 kg. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah didapatkan tuh waktunya. Yang dapat yaitu 33 detik dengan periode 1,68 sekon. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan ketiga yaitu dengan panjang tali yang sama dan massa beban yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan panjang tali yang 70 cm dan massa beban yaitu 50 gram, ada 100 gram dan 150 gram. Kita atur ke pengaturan awal dulu. Kita ulang. Kita hidupkan stopwatch dan periode timer. Kita atur tadi kan panjang 70 cm, berarti 0,70 meter dan massa 50, 100 sama 150. Kita coba yang bebannya 100 gram atau sama dengan 1 kilogram. Ini udah pas ya, sudah pas. Kita hidupkan stopwatch dan periode timer, beri simpangan tidak lebih dari 10 derajat.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah didapatkan hasil yaitu 33 detik dan periodenya 1,68. Kemudian kita menggunakan beban yang 150 gram atau sama dengan 1,5 kilogram dengan panjangnya sama yaitu 0,70 meter. Nah, kita hidupkan stopwatch-nya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita dapatin hasilnya yaitu 33 detik dengan periode 1,68. Nah, nanti kan sudah kita lakukan tuh 3 percobaan. Nanti data-datanya itu dicatat terus dikasih tabel gitu per percobaan. Nah, nanti akan ditampilkan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini merupakan hasil dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Bisa kita lihat ya pada tabel panjang tali dan masa yang sama itu memiliki periode yang sama semua dan waktu yang hampir-hampir sama. Kemudian pada tabel panjang tali beda dan masa yang sama itu memiliki periode yang berbeda-beda dan waktu yang juga berbeda-beda. Kemudian pada tabel panjang tali yang sama dan masa yang beda itu memiliki periode yang sama dan waktu yang juga hampir sama. Dari data hasil yang telah dilakukan dapat diberi kesimpulan yaitu pertama, nilai gravitasi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode dengan persamaan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat, di mana panjang tali dalam meter dan periode dalam sekon. Yang kedua, juga dapat disimpulkan bahwa hubungan panjang tali dengan periode getar. Semakin panjang tali yang digunakan, akan semakin besar pula hasil periode getarnya. Sekian dulu penjelasan mengenai percobaan praktikum fisika dasar tentang bandul sederhana. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.